Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk belajar bersama tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Siti Rohana dari SD Negeri 05 Bujembata yang akan menjadi moderator dalam acara diseminasi kali ini. Untuk itu akan saya bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif. Ketiga, tanya jawab. 4, penutup. Untuk acara pembukaan, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Acara selanjutnya, pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Eva Disenjawijaya. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini Bapak Ibu bisa menghadiri undangan saya untuk kegiatan aksi nyata modul 1.4 pengimbasan budaya positif. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk kegiatan ini. Bapak Ibu, dalam kegiatan ini saya akan mengimbaskan budaya positif yang sudah saya susun, sudah saya ikuti di kegiatan guru gerak. Yang pertama, dalam program guru penggerak ini yang akan saya sampaikan, yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, tentunya Bapak Ibu sudah lelah karena habis mengajar, mungkin konsentrasinya belum kembali seperti semula. Kita sedikit ada acara pemanasan untuk mengetes seberapa besar konsentrasi kita. Nanti Bapak Ibu mengikuti instruksi saya, bisa melihat dan melihat instruksi saya. Sekaligus kegiatan ini bisa untuk merilekskan otot, ya. Coba nanti Bapak Ibu ikuti. Bapak Ibu bisa tangannya ke atas dulu, saya tangan ke atas, digerak-gerakkan biar rileks. Tangannya ke samping, ya, pegang telinganya, pegang rambutnya Bapak Ibu, pegang dagunya Bapak Ibu, dagu Bapak Ibu, dagu. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat betapa pentingnya sinkronisasi antara mata dengan telinga. Ternyata yang lebih utama yang mana? Kita lebih maju ke mata ya, ke view-nya ya. Sudah saya bilang dagu, tetap kan? Ketiga, keempat tetap seperti ini ya. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang berkonsentrasi. Ini tidak akan diulangi karena kalau diulangi nanti sudah betul semua. Bapak Ibu langsung saja. Untuk yang pertama, pembelajaran paradigma baru.
tentang budaya positif. Di sini pembelajaran baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip belajar terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya tahu terdiferensiasi itu apa sih, banyak yang belum tahu. Nah, justru tertulis kecil sekali tulisannya. Insya Allah kelihatan tapi tidak perlu dibaca ya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang akomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakter yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dulu acuan kita adalah untuk bisa berprestasi, maka untuk bisa berprestasi yang diutamakan adalah nilainya. Anak itu kalau nilainya jelek, tidak bisa mengerjakan matematika, maka dianggap anak itu anak yang kurang pandai. Nah, paradigma baru yang sekarang tidak. Jadi yang dinamakan anak yang mampu yaitu anak itu ada yang pandai di bidang eksak, mungkin ada anak yang pandai di matematika tidak bisa dibahasa Jawa, atau ada yang pintar gambar tapi nggak bisa matematika, jadi mereka memiliki bakat sendiri. Atau dalam istilahnya, saya pernah membaca jika ada ikan disuruh belajar memanjat pohon, maka ikan itu akan selamanya bodoh. Belajar sekeras apapun akan dikatakan bodoh karena itu memang bukan tempatnya, bukan keahliannya. Jadi yang dimaksud sekarang adalah kita bisa melihat minatnya. Oh, anak ini bakatnya di sini. Jadi paradigma pembelajaran baru yang sekarang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan paradigma. Bapak Ibu, oke. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ada permainan sobeklah secara kertas kecil. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Misalkan di tangan itu ada kertas seperti ini. Kertas itu isinya hal yang penting. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Misalkan, pegang rahasia sekali. Ini kalau sampai jatuh ke tangan orang lain, maka mulai tangan bisa hancur. Bu Tarsumi meminta, tolong Bu, buka. Kira-kira Bu akan buka atau tidak boleh? Tidak. Diberi uang 1 miliar. Dari jawaban, iya, tergantung seberapa untung ya. Jadi untuk bisa membuka tangan ini, yang berkuasa Butin atau Bu Tarsumi? Butin kan? Jadi Butin ini yang memegang, yang berkuasa. Terserah, saya mau yang bisa membuka atau tidak, begitu juga dengan kegiatan belajar tadi. Maka yang sebenarnya itu perannya murid itu sebagai yang memegang kepalan tangan. Dan murid memang akan sangat sulit jika dipaksa seperti apapun, ya, karena memang sudah anak itu bakatnya ini, maka saya rasa hasilnya tidak akan maksimal. Nah, kemudian ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Apa itu? Berkaitan dengan yang tadi. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita minta sama gurunya, kamu belajar seperti ini biar pandai. Kita berharap seperti itu. Tapi kalau kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan ini yang paradigma yang baru seperti ini yang saya dengan teori kontrol. Yang kedua, perilaku buruk itu pasti suatu kesalahan. Sedangkan pendidikan paradigma yang baru sekarang, nah, buruk itu belum tentu. Kita dilihat dulu tujuannya apa. Mungkin di belakang tindakan tadi ada latar belakang yang kita tidak tahu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dulu kan seperti itu, murid harus patuh sama guru. Terus guru itu lakonik, hanya guru yang berkuasa. Kalau sekarang murid hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terserah seperti kepalan tangan tadi, mau buka atau tidak, terserah Butin yang mengepal tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dibujuk,
anak disuruh maju nggak mau, akhirnya dimarahi kan, cepat maju, nanti kalau nggak mau kamu tak beri nilai 0, itu kan. Kadang-kadang seperti itu kan, itu. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin ada diskusi dengan siswa. Model berpikir menang kalah dulu seperti itu. Kalau sekarang bagaimana caranya biar menang semua, yang berbuat salah itu tidak merasa dihakimi, dan kita juga bisa memperbaiki siswa tersebut. Selanjutnya budaya positif, latar belakangnya. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Karena dengan suasana yang positif dapat tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Untuk membentuk karakter juga dibutuhkan lingkungan yang baik. Seperti kita lihat, siswa-siswa kita mungkin yang perilakunya kurang baik, ketika kita gali, kita identifikasi, biasanya mereka di rumah pun bergaul dengan teman-teman yang salah atau yang kurang baik juga. Kemudian budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, biar anaknya disiplin tapi tanpa merasa diancam, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi yang diutamakan di sini adalah diskusi dengan siswa yang melanggar tadi atau yang bersalah tadi. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Misalkan, kita lihat di meja, kan banyak tulisan ya, ada bukan, ada coret-coretan. Nah, kalau sekarang, kalau dulu kan beritahuan, kamu hapus, kenapa? Kalau sekarang nggak dipanggil, kita yang baik-baik. Kamu tahu konsekuensinya apa kalau coret-coret? Nah, maka ditawarkan kira-kira cara memperbaikinya bagaimana. Bisa dihapus, bisa di apa? Itu terserah dari hasil komunikasi antara guru dengan murid. Kemudian bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Dengan diskusi tadi, dengan cara berbicara yang pelan-pelan, siswa sekolah tidak merasa terintimidasi, maka siswa tidak merasa dihukum, tapi tahu, oh iya, saya mencoret-coret ini pasti nanti ada hukumannya. Ya, jadi siswa sudah memikir yang diharapkan di sini. Disiplin itu tumbuh dari dalam diri sendiri karena ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, perilaku kebiasaan disiplin positif itu akan dapat melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yang saya ambil sesuai dengan kebijakan pemerintah, yaitu nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Di sini sudah Ibu terlihat dari kegiatan dari itu sudah. Pertama, ada doa pada saat pagi hari dan pembiasaan membaca Asmaul Husna, itu termasuk dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sholat zuhur berjamaah juga bisa. Berkebinekaan global, mungkin jika di sekolah tersebut ada dari berbagai macam suku atau berbagai macam agama, maka dia menunjukkan rasa sikap saling menghormati. Bergotong royong, ini juga rasanya di sekolah kita sudah ada kegiatan kerja bakti, cuma bersih dan lain-lain ya. Mandiri, bernalar kritis dan kreatif, ini terintegrasi di dalam pembelajaran. Atau di kelas 1 biasanya siswa mungkin bisa pakai sepatu sendiri atau bagaimana. Nah, bernalar kritis kreatif itu biasanya lebih ke siswa bisa membuat suatu produk yang kreatif, kesenian. Bernalar biasanya kita lebih banyak menggunakan soal-soal yang dan di sini rasanya kita perlu berjuang agar siswa bisa memahami bernalar kritis untuk bisa mencerna sebuah soal karena biasanya masih sulit sekali.
Kemudian ada teori motivasi perilaku. Ini kaitannya dengan disiplin positif. Untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, misalkan kalau saya nggak pakai helm nanti ditangkap polisi, atau susahnya kalau saya berangkat terlambat nanti akan dapat hukuman dari Pak Guru. Berarti itu motivasinya motivasi eksternal, ada sesuatu yang ditakuti. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Kalau saya dapat nilai 100, saya akan dapat uang 50.000. Nah, ketika terbiasa seperti itu, kalau nggak dapat kan saya nggak semangat lagi. Nah, ini adalah puncaknya. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal. Ini adalah tujuan disiplin positif. Siswa ribut itu bukan karena takut pada gurunya. Siswa tenang bukan karena takut sama gurunya. Siswa tenang bukan karena hadiah, tapi siswa tenang itu karena merasa itu bagian tanggung jawab saya. Kira-kira gampang atau tidak melaksanakannya kalau itu? Susah ya? Sulit sekali ya, tak mau ya? Sulit sekali. Dan disinilah perlu usaha kolaborasi antar teman, tanya ini bagaimana. Dan saya kira tidak hanya sulit, tapi memerlukan proses yang lama. Nah, keyakinan kelas. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Pertama peraturan, contohnya sebelum kita ke pengertiannya. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masih berupa peraturan. Tapi kalau sudah sampai ke keyakinan kelas, saya harus mengembalikan karena ini merupakan tanggung jawab. Karena saya ngambil, saya mengembalikan. Jadi tidak perlu ada keyakinan kelas itu posisinya lebih tinggi daripada peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya. Di konvensi itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu artinya menghormati orang lain, berkomitmen terhadap aturan yang sudah dibuat. Dilarang melawan kekerasan. Kenapa? Kaitannya dengan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Hubungannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker. Itu keyakinannya untuk kesehatan dan untuk keselamatan bersama. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya nanti kalau saya berlari itu bisa nabrak orang lain, tidak aman, keselamatan dan keamanan. Ya, keyakinan itu lebih tinggi daripada dunia. Ini perbedaan hubungan dan konsekuensi. Saya kira paradigma kita, termasuk saya pribadi, itu masih sering kadang-kadang memberikan hukuman, walaupun itu mungkin secara verbal atau bagaimana membuat siswanya merasa tidak nyaman. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Pasti anak nggak suka kalau itu, takut. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang kedua, jika membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, maka konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi, kalau kita berbuat ada sesuatu yang harus kita tanggung. Anak membenci kedisiplinan. Jika tidak menerapkan keyakinan tadi, maka anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan, konsekuensinya stimulus tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya jika sudah sampai ke keyakinan kelas, maka bisa mendorong anak mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, kamu dihukum, dihakimi kamu itu seperti ini. Jika keyakinan, maka konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk memenuhi peraturan. Yang menyembunyikan kesalahan masih sering saya jumpai di kelas. Karena mungkin anaknya masih takut dihukum. Tapi kalau itu sudah anak punya keyakinan, maka anak itu akan belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Coba ada siswa yang benar dimarahi di tengah teman-temannya, pasti anak itu akan malu, apalagi di kelas tinggi. Tetapi kalau konsekuensinya melaksanakan keyakinan sudah itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara saja, tapi selanjutnya akan menjadi lebih baik. Kemudian,
Ini Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang masih seperti itu? Ada. Siapa itu Bapak Ibu? Saya sendiri masih. Mungkin tak kira tidak karena masuk kelas rendah. Bu Susi masih Bu Susi? Bu Susi sudah guru yang modern. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sedikit di sekolah. Pak Dedi masih Pak Dedi? Tidak. Apa sih? Tidak lagi. Kayaknya nggak bersih dah ya. Nanti ada yang pingsan. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Masih ada yang seperti itu? Itu adalah jenis hukuman. Nah, sekarang kalau konsekuensi bagaimana? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nyoret-nyoret kuningan sana, ya kamu harus ganti. Tidak dihukum, ya diajak ngomong terus ganti. Itu adalah konsekuensinya. Maka siswa tahu caranya untuk bertanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, walaupun tidak sengaja. Siswa diminta, ya silakan dilap biar kakinya bersih lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya disuruh melepas sepatu. Hukuman atau konsekuensi apa itu? Di sini hukuman deh. Karena mungkin rasanya seharian tidak pakai sepatu di sekolah kurang manusiawi satu. Yang kedua, kira-kira anak berani keluar pada mesti istirahat di dalam kelas karena secara mentalnya sudah pintar sekali. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada bedanya dengan di atas. Kalau di atas hukuman adalah konsekuensi. Bedanya apa itu? Di bawah ini adalah pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK itu rasanya wajar nih, anak lari, tapi kalau sekolah tidak. Itulah yang membedakan. Nah, sudah ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Tidak hanya guru. Kalau kita kan selama ini masih tata tertib siswa, itu yang membuat mutlak guru deh. Kalau sekarang program pemerintah itu mengarahkan agar di kelas ada aturan, tapi aturan itu antara siswa dan murid. Keyakinan dapat memotivasi peserta didik karena merupakan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama-sama. Itu adalah contohnya. Contohnya, caranya beragam. Anak bisa menuliskan di papan tulis, maju satu-satu. Kamu ingin apa? Oh, saya misalkan ketika guru sedang menjelaskan itu, biar anaknya menulis sendiri. Atau saya menggunakan sticky note atau namanya apa itu? Sticky note ya? Ya, kertas tempel itu yang berwarna. Anak disuruh menuliskan, nanti maju ke depan, menempelkan. Oh iya, menggunakan kertas post-it. Di depan ditempelkan. Aturannya apa? Nanti dikelompokkan yang sama sebelah sini, yang sama sebelah sini. Nanti sudah bisa direkap oleh guru, ditulis, atau bisa yang bisa dengan kanvas ditempel di kelasnya masing-masing. Itu adalah keyakinan. Kemudian bagaimana caranya? Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diterima dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Contohnya bagaimana sih? Kalau nggak ada contohnya kan masih bingung. Nah, ini contohnya. Yang ada adalah contoh keyakinan kelas untuk kelas 1 dan kelas 5. Kelas 1 bagaimana? Setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, perlu senang. Karena kalau senang kan senangnya anak semangat. Iya. Perlu melakukan tugas. Ya, anak rajin mengerjakan tugas. Bukan harus mengerjakan tugas, tapi karakternya juga dengan perlu saling menghargai, biar enggak saling takal-takalan. Perlu merasa aman. Itu dengan yang tampil dari tadi. Sekarang yang kelas 5, selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri yang baik.
percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Menghormati barang miliknya, dia bisa menjaga barang, ya, dia bisa merawatnya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Itu mungkin untuk yang kelas 5 dan kelas 6 yang kelas tinggi. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ternyata punya kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan bertahan hidup itu bagaimana sih? Bertahan itu kaitannya kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Coba dibayangkan Ibu, kalau hidupnya nggak senang itu rasanya bagaimana? Manfaat sungkan, nggak semangat. Itulah kebutuhan dasarnya manusia. Kebutuhan ada kebebasan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan. Terserah saya mau ngapain, karena manusia itu aslinya nggak senang dipaksa. Kemudian ada yang belum apa tadi? Kekuasaan, deh. Iya. Kebutuhan kekuasaan itu berarti anak ini cenderung ingin memimpin temannya, karena rasa kuat mengandalkan fisik, ingin memaksa teman-temannya atau ingin menguasai. Ini yang masih terjadi mungkin sampai ke lapisan yang paling atas. Makanya orang yang kuat itu cenderung akan menindas yang lemah, karena mereka mempunyai kebutuhan dasar kekuasaan yang belum terpenuhi atau yang masih besar. Nah, kemudian kita ada 5 posisi kontrol guru. Ini apa Ibu? Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik saya kira tidak, tapi verbal. Ada yang kita membentak murid. Itu artinya kita sebagai guru masih menjadi guru dengan posisi penghukum. Kamu sini, kita bentak. Saya yakin nyali siswanya kan ciut langsung. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu kalau nggak mengerjakan PR. Itu ya. Masih ada Bapak Ibu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu seperti itu, salah terus. Kamu sudah menghakimi anak. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jika ada anak yang kurang, pasti dibilang gitu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Kalau kamu berhasil harus ikut cara saya. Itu adalah posisi penghukum. Posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Saya kira posisi penghukum tadi sudah lama kita tinggalkan ya. Biasanya di posisi membuat orang merasa bersalah. Secara pribadi saya masih sering seperti itu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan, anteng, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Musuk, bahasanya pelan, tapi anak yang berbeda itu akan cenderung dia merasa bersalah. Itu adalah guru memainkan psikologi siswa. Itu kategori itu membuat orang merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu harus sekarang begini, itu bagaimana perasaan orang tua kamu? Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Oh iya,
ternyata saya ini sudah mengecewakan orang tua, saya sudah mengecewakan guru. Siswanya itu merasa bersalah sekali. Kemudian murid merasa tidak berharga karena divonis sebagai orang yang bersalah. Kemudian mengecewakan orang-orang yang telah disayanginya. Itu adalah posisi yang kedua. Posisi yang ketiga sebagai teman. Ini juga kadang saya mengambil peran yang seperti ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi pendekatan yang baik, menganggap siswanya sebagai teman. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengaruhi seorang. Biasanya mereka berkata, ayo bantulah ibu bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Kita kan baik sama teman deh. Sebelum belajar ini saya merasa ini cara yang terbaik. Itu menurut saya. Tapi ada hal negatifnya ternyata. Posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Atau murid akan dikecewakan. Kok itu sih? Adalah kemarin baik. Itu negatifnya. Dan tidak mau berusaha. Dan biasanya digantikan guru lain itu akan sulit. Saya contohnya sama guru lain itu biasanya seperti itu. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu kelemahannya. Kemudian monitor atau memantau. Ini berdasarkan kata. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi memantau. Pertanyaannya, ada orang yang salah. Peraturannya apa? Maaf saja, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Biasanya ini untuk guru-guru yang dengan siswa yang sangat banyak. Kamu sudah terlambat 4 kali, kamu ini mantau apa? Ini terlambat. Dan tidak ada. Karena ini konsekuensinya adalah ini. Selanjutnya adalah posisi manajer. Ini yang diharapkan. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggung jawab perilakunya, seluruh murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahan murid. Ini yang dituju, ini yang diharapkan agar guru bisa menjadi atau bisa mengambil peran posisi kontrol sebagai manajer. Biasanya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Terus, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita menjadi murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Karena nanti sudah mau bertanggung jawab, akhirnya bisa kembali ke kelompoknya dengan baik. Kemudian ada segitiga restitusi. Ini nanti juga yang Bapak Firman pelajari di modul PMN yang paling terakhir. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kayak tadi kaitannya dengan peran sebagai manajer, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang berubah. Ada 3 sisi segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penjelasannya bagaimana? Berikutnya ada. Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas bagaimana sih? Nah, ini pertama, kata-kata dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Anaknya tidak merasa bersalah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan selanjutnya, atau yang terakhir, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu? Contohnya bagaimana? Kemarin saya juga mempraktekkan bersama dengan ayah, mempraktekkan sekitar diskusi. Kasusnya yaitu mencoret-coret meja. Kata-katanya itu yang berbeda mana? Nah, baiklah,
apakah kamu tahu kalau kita melakukan tindakan yang salah? Soalnya menjawab, iya Kak. Baiklah, Kak Guru di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Kak Guru di sini untuk mencari penyelesaian bersama. Berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Jadi siswanya dalam cara cerek ditanya, kamu memperbaikinya bagaimana? Kak Guru yakin kamu cara-cara itu ada alasannya. Mungkin kamu merasa jenuh, mungkin tidak disalahkan. Sehingga kamu cara-cara untuk menghilangkan kejauhan. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Tapi enggak kamu disalahkan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah ya. Padahal kamu bisa melakukan lebih dari ini ya, tapi kamu hanya segitu saja. Sisanya sudah salah. Kamu bilang, oh kamu hebat loh, enggak sampai ke sana. Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Atau kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu membantu siswa mengenali kebutuhan tadi, kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar yang tadi. Nah ini contohnya. Ya, Kak Guru, tadi lihat kamu merasa senang melakukannya karena kamu jadi tidak jenuh lagi dengan tindakan yang tadi. Tetapi yang kamu lakukan itu salah dan merugikan orang lain. Kan meja ini milik sekolah dan digunakan untuk kepentingan bersama. Jadi kita semua wajib menjaga semua fasilitas yang ada di sekolah ini. Kira-kira seperti itu. Tidak kamu disalahkan. Kita memahami alasan kita berbuat salah, kemudian tetap biar semuanya itu sadar, oh iya saya salah, gitu loh. Ada yang terakhir, sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu menjadi orang seperti apa? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini setelah kita mengaku salah, kemudian nah sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Jadi siswa tahu, oh saya belum menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Nah kita betul sekali tahu masih ingat dengan keyakinan kita, tidak betul kita adalah cara yang salah. Kemudian, nah sekarang kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Selanjutnya saya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Saya juga akan menghapus coretan yang saya buat. Jadi ada konsekuensinya, siswa itu akan menghapus coretan yang terbuat. Nah itu untuk kegiatan yang sisi terakhir segitiga restitusi. Kemudian ada dokumentasi kegiatan. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua contoh pembiasaan atau budaya positif yang ada di kelas kita. Yang saya tampilkan adalah ini saya pribadi, tapi saya yakin di sekolah ini sudah banyak sekali dokumentasinya. Ini adalah contohnya. Yang pertama pembiasaan budaya antri. Setiap pagi kita berbaris. Kemudian ada penanaman sikap religius, berdoa dan membaca asmaul husna di awal kegiatan pembelajaran. Kemudian ada kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, biasanya membentuk kelompok kecil, atau dengan cara yang lain yang membuat siswa senang. Jadi tidak guru terus yang ceramah yang apa, tapi ketika membentuk kelompok, menurut saya pribadi ada pengawasan yang kontrol yang dibuat, karena biasanya kalau kelompok itu anak kerja kelompok yang satu bekerja yang lain berkelompok, sehingga orang utamanya perlu ada pengawasan ekstra dari kita biar semuanya ikut berpikir semua. Nah ini adalah dokumentasi saya ketika membuat kesepakatan kelas. Anaknya bersama menulis di body, ditempelkan dengan tulis. Kemudian sudah jadi saya susun di pedoman ruangan kelas seperti itu. Kemudian ada karakteristik kelas yang baik. Kira-kira seperti itu. Tapi ini prosesnya lama, tidak serta-merta. Oh saya harus dong ini ditempel, itu tidak. Ini lebih ke proses kita kerjasama, membutuhkan. Misalkan saya di kelas A, kemudian saya harus bertanya kepada anak, bu anakku
ini bagaimana sih penanganannya bagaimana, karena kan yang di dalam nanti selanjutnya saya bisa dengan data yang saya dapat saya bisa memberikan pembelajaran atau mengambil sikap yang lebih baik tadi karena sudah ada dasarnya. Yang terakhir ini adalah apa namanya, kasus mempraktekkan segitiga diskusi. Yang itu dalam kelas satu dia nanya contoh meja itu pada tahap masa kelas. Yang kedua, salah siswanya bernama Akila membuang sampah sembarangan. Tidak kamu ditanya kayak tadi. Ya, yang ketiga tadi dengan bahasanya. Bapak Ibu, tadi adalah materi yang sudah saya sampaikan. Setelah ini materi yang saya sampaikan mungkin kalau ada yang belum paham, langsung belum jawab ya. Bisa ada tanya jawab. Terima kasih Bapak Eva yang sudah memberikan paparan tentang modul budaya positif. Untuk acara selanjutnya, sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini akan saya buka satu termin dan terdiri dari 2 pertanyaan. Silakan dari peserta, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, Bu Tin. Mau Bapak Eva, silakan menjawab. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Mungkin pertanyaan saya itu tentang segitiga restitusi, Pak. Jika kita sudah menerapkan segitiga restitusi dan ternyata anak masih belum bisa memperbaiki diri, kira-kira tindakan selanjutnya bagaimana? Terima kasih. Saja dulu. Kita sudah melakukan praktek segitiga restitusi, tapi kita belum bisa memperbaikinya. Sebenarnya kita perlu itu Bapak Ibu, perlu meneliti lagi, verifikasi lagi. Anak itu melakukan itu kaitannya dengan lima kebutuhan dasar tadi. Ya, ada anak itu apa hanya senang-senang saja, terus hanya ingin dapat manfaat, kita atasi, kita dekati terus. Tapi tentunya ini kan berproses, nggak mungkin begitu sekali prakteknya supaya enggak. Kita ini kan kegiatan yang menurut saya kontinu berkelanjutan untuk menciptakan budaya yang baik. Tentunya tidak bisa sendiri. Ini perlu kolaborasi dengan teman, perlu sabar. Ya, ini proses yang jauh. Saya kira begitu. Karena nggak mungkin praktek sekali langsung baik, itu sepertinya tidak. Kita membutuhkan bantuan teman dan proses untuk belajar bersama agar semuanya berubah menjadi lebih baik. Untuk pertanyaan yang kedua, monggo siapa lagi? Oh ya, begini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Yang kami tanyakan berkaitan dengan materi kelima, Pak, tentang kebutuhan dasar manusia. Saya masih belum terlalu memahaminya. Di situ adakah contoh studi kasusnya yang bisa memudahkan saya lebih memahaminya? Terima kasih, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Bu In atas pertanyaannya tentang biar lebih jelas di kasus tentang 5 kebutuhan dasar ya. Nah, di sini disebutkan yang pertama contoh studi kasusnya. Kebetulan saya sudah menyiapkan. Yang pertama, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Cerita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan dengan itu? Kira-kira alasannya apa, Bapak Ibu? Kalau misalkan ada sesuatu tersebut, kira-kira rasanya apa? Bagaimana? Kalau menurut itu bagaimana? Apakah ada yang nakal?
Iya, betul sekali. Tanya dulu alasannya apa, dan alasannya dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar. Ada 5 jawaban. Yang pertama, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tetapi jawabannya jika nggak makan ya berarti dia memang itu kebutuhan dasar. Makanya harus ada alasannya dulu. Kenapa? Jika alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, ketika melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang diberi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa berterima. Mungkin orang anak ini jika masih ini kurang perhatian ya, jika dia baper sama orang tuanya, maka itu yang harus diatasi, komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian ada lagi alternatifnya, apabila jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia merasa kuat melihat teman-temannya. Itu alasannya. Kemudian jawabannya lain. Jadi satu kasus itu latar belakangnya jawabannya bisa berbeda-beda. Bila jawaban Doni dalam kasus yang adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang terakhir, bila Doni menjawab ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, jadi dia nakal itu malah senang, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Yang terakhir saya alami baru kemarin, si bapak mukul elang di sini. Elangnya badannya besar, dia nangis. Dipanggil, ditanya alasannya apa? Jawabnya iseng pak. Jawabannya iseng. Ya. Tapi ketika mereka tadi ya sudah, dia bertanya kira-kira mau bagaimana, dan jawabannya si tadi siapa? Bapak itu dia akan bertanggung jawab dan tidak akan mengatakan lagi. Nah, Bapak Ibu, ini ada video bisa di video tentang 5 meminta dalam proses kontrol. Saran. Nah, sini kamu. nah, Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. sebagai apa ini? Mahu Hukum saya ya? Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ini seperti ini. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Belajar Sana. seperti ini. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini podcast. Posisi tertentu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan memungut. Hukuman bisa berupa fisik maupun Nah, yang ini yang kedua. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Posisi apa? Itu ini. Kalau kamu Kedua dan terlambat satu.
Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Anaknya juga merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang murid dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Merasa gak nyaman, soalnya kayak gak nyaman sekali. Yang kedua bersimpan. Seperti ini kira-kira kejadiannya. Man, Arek hati. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dan posisi pemantau atau monitor. Arek hati. Man, Empat-empatnya dari eksternal. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Itu kata kuncinya. Apa Kita peraturannya? harus di sekolah jam 7 Bu. Pemantau. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir, ini akan muncul yang diuju adanya kesadaran internal dari dalam diri sendiri. Diharapkan kita juga seperti ini. Ya. Nan, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Saya mengatakan ada solusi. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu, tadi materi yang sudah saya sampaikan, terima kasih atas partisipasinya. Sebenarnya nanti akan ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh moderator. Apabila dalam saya menyampaikan tadi ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak Ibu, untuk acara sesi tanya jawab sudah selesai dan tadi ada kelebihan dari materi yang disampaikan oleh Bapak Evan untuk pemantapan materi. Akan saya lanjutkan untuk kesimpulan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan tentang desiminasi kali ini. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. 2. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. 3. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Keyakinan dapat memotivasi peserta didik karena merupakan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama-sama. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia antara lain kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan dari hasil paparan tadi diharapkan sebagai guru kita bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Dalam upaya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, maka kita harus menerapkan langkah segitiga restitusi, yaitu
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dengan langkah tersebut, diharapkan siswa dapat memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya. Bapak Ibu yang kami hormati dan Bapak Ibu guru hebat, maksud. Untuk acara selanjutnya penutup, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Demikian Bapak Ibu guru hebat, diseminasi kali ini semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.